Pemerintahan pertama Republik Indonesia tidak lain adalah pemerintahan sesaat setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Sebagaimana kita ketahui, pemerintahan pertama Indonesia dipimpin oleh Presiden Soekarno. Nah, kali ini saya dan rekan saya akan membahas pembentukan pemerintahan pertama Republik Indonesia. Latar belakang peristiwa pembentukan pemerintahan pertama Republik Indonesia pada awal kemerdekaan yaitu karena pada saat itu Indonesia membutuhkan pemerintahan yang baru untuk mengubah sistem pemerintahan kolonial menjadi sistem pemerintahan yang mandiri sebagai negara yang merdeka. Yang pertama, pengesahan Undang-Undang 1945 dan Pancasila. Hal yang pertama dilakukan Indonesia setelah kemerdekaannya adalah pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan disahkannya Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai landasan hukum di Indonesia. Khususnya pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengadopsi naskah teks Piagam Jakarta yang mengalami penggantian pada bagian ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden. Suatu negara tidaklah mungkin memiliki kekuasaan yang kosong. Oleh karena itu, Indonesia juga memiliki pemilihan presiden dan wakil presiden yang dilakukan dalam rapat untuk memilih presiden dan wakil presiden melalui mufakat. Insinyur Soekarno dan Bung Hatta masing-masing sebagai presiden dan wakil presiden. Yang ketiga yaitu pembagian wilayah. PPKI memutuskan pembagian wilayah Indonesia menjadi beberapa provinsi. Kedelapan provinsi tersebut adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Borneo atau Kalimantan, Maluku, Sulawesi, Sunda Kecil atau Nusa Tenggara, dan Sumatera. 4. Pembentukan kementerian. Pembentukan kementerian digunakan untuk mempermudah kinerja pemerintahan. Panitia kecil dalam PPKI atas pimpinan Ahmad Subarjo mengajukan 13 kementerian beserta tugas-tugasnya. Selanjutnya, rapat memutuskan adanya 12 kementerian departemen dan 1 kementerian negara. 5. Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP pada tanggal 22 Agustus 1945. PPKI bersidang untuk membahas pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP untuk menggantikan PPKI. Seluruh anggota PPKI kecuali Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta menjadi anggota KNIP. Mereka kemudian dilantik pada 29 Agustus 1945. Saat ini kita mengenal DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat yang fungsinya hampir sama dengan KNIP. Yang keenam yaitu membentuk pertahanan dan keamanan. Pada 23 Agustus, Presiden Soekarno mengesahkan secara resmi berdirinya BKR sebagai badan pertahanan yang bertugas menjaga keamanan yang anggotanya dari anggota PETA, HEIHO, dan KNIL. Dalam perkembangannya, BKR kemudian berubah nama menjadi TKR atau Tentara Keamanan Rakyat, yang pada akhirnya berubah nama menjadi TNI atau Tentara Nasional Indonesia. Ketujuh yaitu makna bagi kehidupan kebangsaan saat ini. Makna yang dapat kita ambil adalah kita harus dapat berterima kasih atas jasa dan jerih payah para pendiri negara yang telah menyusun pemerintahan Indonesia, sehingga kita sekarang dapat hidup damai dan menikmati hasilnya. Kita juga wajib untuk mengisi kemerdekaan dengan menjadi generasi penerus bangsa. Nah, pembahasan terakhir yaitu makna dari pembentukan pemerintahan pertama di Indonesia dengan kehidupan di masa kini. Dengan adanya pembentukan pemerintahan pertama dapat menjadi dasar untuk memperbaiki atau membangun pemerintahan lebih baik dari pemerintahan awal dan juga dapat menjadi pendorong untuk kemajuan pemerintahan masa kini dengan mengikuti cara pemerintahan awal yang berhasil dan memperbaiki pembentukan pemerintahan awal yang gagal.